Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sifatun Abdania sebagai penengah yang telah dipilih oleh ibu-ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya bisakah ibu-ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing? Perkenalkan, nama saya Riza Safina Bila selaku penggugat dalam kasus ini. Perkenalkan, saya tergugat atas nama Karisma Mufidatus Sholihah selaku yang berhutang. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan ya tentang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua perselisihan perdata di tingkat pertama wajib lebih dahulu untuk mengupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang penengah. Nah, pada sidang Bapak Ibu kali ini, ibu-ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya untuk ke dalam kasus yang dijelaskan ini. Jadi di sini saya akan sebagai mediasi atau penengah akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapannya. Yang pertama, nanti saya akan memberikan penyelesaian untuk Anda sekalian. Jadi kalian akan saya berikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat kalian pertama-tama, kronologinya. Untuk yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Untuk yang ketiga, saya akan mendefinisikan atau menentukan jadwal acara pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita akan melakukan tahap negosiasi. Yang kelima, negosiasi mencari kesepakatan. Kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah ibu-ibu sekalian setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Oke. Baik, kita mulai ya hari ini. Iya Bu, silahkan. Bagaimana kalau kita mendengarkan penjelasan dari saudara tergugat yaitu Bu Safin terlebih dahulu. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Mediator. Saya di sini selaku penggugat akan menggugat Bu Karisma. Sampai saat ini masih diputar hutang piutang dengan saya, padahal di dalam surat perjanjian Ibu Karisma ini akan membayar hutang piutang pada jatuh tempo di tanggal 15 Desember 2019. Namun sampai pada saat ini bunga dan hutang belum dilunasi olehnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somsi untuk tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan apa-apa dari Ibu Karisma. Oke, baiklah, artinya Bu Safin di sini adalah merasa kecewa ya dalam kejadian ini. Ya, sangat kecewa dengan Oke. Bu Karisma. Jadi berarti ibu ini ingin Bu Risma ini melakukan pembayaran lebih cepat, betul begitu Bu? Ya, betul sekali, karena hutang Ibu Karisma cukup banyak di dalam surat perjanjian. Dan saya juga membutuhkan uang tersebut. Oke. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Safin, bagaimana kalau kita mendengarkan penjelasan dari Bu Risma? Mungkin saja ada beberapa hal yang perlu diketahui. Mengapa rasanya Bu Risma belum bayar hutang sampai kini? Silakan Bu Risma. Terus terang Bu, saya sangat kecewa kepada Bu Riza karena ini masih bisa diselesaikan secara baik-baik saja, rundingan, dan saya pikir lebih dewasa karena masih banyak jalan alternatif yang lain Bu. Ibu jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali mengirim surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada iktikaf untuk membayar, pasti Ibu sudah menanggung jawab dari awal tentang pembayaran hutang piutang tersebut. Sebentar dulu ya Bu Safin. Sebaiknya jika ada salah satu dari kedua belah pihak menjelaskan, sebaiknya Ibu tenang dulu untuk mendengarkan. Maaf sebelumnya Bu. Baiklah, silakan lanjutkan Bu Risma. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang saya. Namun saya juga
membenarkan atas tindakan Ibu Riza ini dengan menggugat saya, karena penggugat ini akan mencoreng nama baik saya, Bu. Oh, jadi Anda merasa bahwa usaha Anda kurang dihargain. Iya. Dan Anda merasa bahwa sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan baik-baik, tapi kenapa Bu Riza terlalu terburu-buru? Benar seperti itu, Pak? Iya, sangat benar sekali, Bu. Saya sangat mengharapkan mengenai ini bisa diselesaikan dengan baik. Oke, jadi setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, yaitu dari Bu Riza dan Bu Risma, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman. Yang pertama, di sudut pandang Bu Riza merasa bahwa hutang ini tidak secepatnya dibayar, padahal hutang ini termasuk ke dalam jumlah yang banyak. Kemudian dalam pandangan Bu Risma merasa saya akan membayar hutang itu, akan tapi saya membutuhkan waktu karena keadaan ekonomi, begitu. Jadi benar seperti itu kan yang kalian maksud? Iya, betul, Bu. Oke, jadi anda sekalian ingin menyelesaikan, intinya adalah anda ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya. Ya, Bu. Oke, baiklah, selanjutnya sepertinya Bapak Ibu Safin dan Bu Risma diungkapkan sebelumnya. Hal ini terjadi sebenarnya Bu Riza menganggap bahwa Bu Risma sebagai terhutang yang dapat dipercaya. Nah, jadi di pihak Bu Risma juga menganggap bahwa Bu Riza ini sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Jadi kalau begitu, bolehkah saya bertanya tentang kemungkinan kelanjutannya? Saya sudah menjelaskan kepada Ibu Karisma dan harus segera mungkin dapat melunasi hutang tersebut karena ini sudah lewat batas waktunya. Oh, baiklah. Jika Ibu menginginkan agar hutang cepat dilunasi, benar begitu? Iya. Oke. Baik, mengenai penjelasan dari Bu Riza, apakah Ibu Karisma sanggup? Iya. Saya sangat kecewa dengan Ibu Riza karena telah mengambil tindak mediator ini. Masalah bisa dibicarakan secara keluarga. Oh, jadi penjelasan saudara sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan kalian berdua akan baik, seperti itu. Ya, benar, Bu. Oke, jadi demikian adanya itikat baik antara kedua belah pihak untuk review menyelesaikan ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan untuk saya setorkan kepada hakim penengah. Oke, jadi permasalahan tersebut ada dua ya. Pertama diantaranya, satu, bagaimana menjaga nama baik keduanya, dan yang kedua untuk bagaimana cara menyelesaikan pembayaran tersebut. Menengahi kedua poin tersebut, yang ingin saudara sekalian terlebih dahulu yang mana ingin jadi dari kedua permasalahan tersebut, bagaimana yang akan diselesaikan itu dulu? Ya, saya perjelaskan lagi, Bu. Saya memang menginginkan Ibu Karisma segera melunasi hutang tersebut. Oke, baiklah. Jadi untuk Bu Risma bagaimana? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapat kesulitan untuk membayar dalam waktu dekat ini. Saya pikir kita berdiskusi dulu. Oh, oke. Bagaimana kalau Ibu Riza? Bagaimana dengan Ibu Riza dari pihak penggugat? Ada Ya, pertimbangan Bu. lain? Ya, Bu, saya setuju untuk membicarakan terlebih dahulu mana. Oke. Bagaimana agenda pertama, bagaimana jika agenda pertama membahas di baik atau hubungan ini adalah apa? Baik antara hubungan baik antara Ibu Riza dan Ibu Karisma. Selanjutnya baru kita akan mengenai dengan pembayaran. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Oke, langsung saja ya di sini. Apakah Ibu Riza memiliki usul untuk menyelesaikan permasalahan? Ibu Risma, apakah memiliki usul untuk permasalahan?
Dalam hal pelunasan utang-utang ini pasti saya akan lunasi, Bu. Akan tetapi pembayaran tidak dalam waktu dekat ini. Oke. Bisa mungkin dikasih waktu mungkin. Oke. Apakah Bu Risma memiliki usul untuk memberikan kepastian kepada kepastian pembayaran? Bagaimana kita lakukan perjanjian tulis ulang kembali seperti sebelumnya mengenai bagaimana pembayaran, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang disepakati. Saya rasa itu sudah cukup. Oke, baiklah, sebelumnya boleh saya katakan, jadi menyampaikan, jadi maksudnya, jadi Anda mengajukan bahwa Anda meminta waktu 3 bulan untuk melunasi hal tersebut, dan Anda juga yang mengatur bagaimana berapa nominal dan berapa kali cicilan. Itu gampangnya ya. Iya, Bu. Jadi namun masih membutuhkan mencari cara terbaik untuk melakukan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Nah, apakah ibu ini memiliki proposal untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Capin tidak mengambil tindak gegabah semacam ini, Bu. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut. Saya berhutang tidak akan menjelek-jelekan Ibu Capin. Oke, baiklah, saya melihat Bu Risma ada itikat baik untuk menjaga nama baik masing-masing ya. Iya. Untuk selanjutnya bagaimana tanggapan Bu Safin? Silakan. Pada awalnya saya juga tidak menginginkan hal seperti ini terjadi mengenai ibu pelunasan utang piutang ini. Oke, baik, dari penjelasan para pihak saya dapat melihat bahwasanya Bu Safin dan Bu Risma ada perubahan untuk tetap menjaga nama baik keduanya ya. Nah, untuk selanjutnya beranjak ke permasalahan nomor 2 tentang kewajiban lunas, itu berarti sudah ya? Ya. Gimana menurut Bu Risma? Mengenai pelunasan hutang PT Patra Telekomunikasi, saya pastikan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya mohon kesabarannya untuk Ibu Riza. Pelunasan agak untuk menunda pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Oke, bagaimana tanggapan Bu Riza? Baik, tidak ada tanggapan. Oke, kalau semisal ibu ingin membayar 3 bulan ke depan, saya mau semua PT Putra Telekomunikasi sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Bu Safin membutuhkan kepastian dari Bu Risma. Nah, apakah Bu Risma bisa menjamin bahwa semua hutang saudara akan dilunasi pada 3 bulan tersebut? Siap, Bu. Saya akan melunasi dalam waktu 3 bulan ke depan. Oke, jadi beginilah, pihak Bu Riza ini membutuhkan kepastian dari Bu Risma. Nah, apakah Ibu bisa menjamin bahwa itu sudah, saya ulangi ya, bisa dilunasi? Iya, Bu. Oke. Bisa. Jadi, apakah ada proposal dari... Terus terang sebenarnya saya ingin pembayaran utang ini dapat segera dilunasi. Tidak apa-apa, namun pada bulan ketiga untuk melunasi hutang tersebut. Oke, jadi pada pertemuan mediasi ini, jadi sepakat ya untuk menjaga nama baik masing-masing, dan di sini Bu Risma juga akan melunasi hutang tersebut dalam waktu 3 bulan. Betul, Bu. Siap. Oke. Insya Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian ini yang nantinya disepakati untuk tersebut. Jadi Pak, untuk menambahkan klausul ya, apakah gugatan saya ini dicabut atau untuk akta perdamaian yang dilakukan pada putusan sebuah majelis adalah hakim yang melahirkan perdamaian. Nanti saya sampaikan. Ibu Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul
tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut di berbatasan, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diadakan gugatan. Nah, kembali, sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, jadi apabila salah satu peserta atau ingkar janji, jadi satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Nah, selanjutnya. Ya, saya setuju, Bu. Oke, baiklah, ibu-ibu, selanjutnya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada kedua majelis hakim sebuah pembacaan menempatkan usaha penggugatnya. Iya. Oke, jadi sekian dulu. Jadi di sini sudah ditemukan titik terangnya. Jadi terima kasih untuk Bu Safin, terima kasih untuk Bu Risma. Sekian, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.